Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan di tempat? Bangun pagi, bekerja seharian, pulang dengan tubuh lelah. Lalu besok, mengulang hal yang sama, tanpa perubahan besar, tanpa lompatan berarti. Sekarang, bayangkan ini. Seorang pria setiap hari mendorong gerobak es keliling, berjalan dari kampung ke kampung, menunggu pembeli di bawah terik matahari, menghitung receh demi receh untuk bisa membawa pulang uang belanja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa. Kalau kamu melihatnya saat itu, mungkin kamu tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari orang yang sama akan mengelola ratusan ekor domba dalam satu kawasan peternakan modern. 800 ekor. Bukan kandang kecil di belakang rumah. Bukan sekedar hobi sampingan. Tapi sistem yang terstruktur, terencana, dan bernilai ratusan juta rupiah per bulan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang membedakan dia dengan ribuan orang lain yang juga bekerja keras setiap hari, namun hidupnya tetap di tempat? Apakah karena modal besar? Tidak. Apakah karena warisan keluarga? Bukan. Apakah karena keberuntungan semata? Juga bukan. Perubahannya dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Kebiasaan kecil, keputusan kecil, dan cara berpikir yang berbeda. Di video ini, kita tidak hanya membahas hasil akhirnya. Kita akan membongkar prosesnya. Bagaimana pola pikirnya berubah? Bagaimana ia membaca peluang? Bagaimana ia membangun sistem tanpa harus ngarit setiap hari? Dan bagaimana kamu pun bisa mulai dari titik yang kamu miliki sekarang? Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan modal besar, tapi sudut pandang baru. Mari kita mulai dari titik paling awal. Tidak ada kisah sukses besar tanpa fase yang sunyi. Fase di mana tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang percaya. Saat masih menjadi penjual es keliling, hidupnya sederhana. Penghasilan cukup untuk makan, kadang lebih, kadang kurang. Tapi di tengah keterbatasan itu, ada satu kebiasaan yang diam-diam mengubah masa depannya. Ia mencatat setiap pemasukan, setiap pengeluaran. Ia sadar satu hal penting. Masalah banyak orang bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena tidak tahu kemana uangnya pergi. Setiap hari, ia menyisihkan sedikit, bukan ratusan ribu, kadang hanya puluhan ribu, kadang lebih kecil dari itu, tapi konsisten. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Disinilah mental pengusaha mulai terbentuk. Ia melatih dirinya untuk tidak menghabiskan semua yang didapat. Ia melatih dirinya untuk berpikir jangka panjang. Karena ia tahu, kalau terus hidup hanya untuk hari ini, maka masa depan tidak akan pernah berubah. Banyak orang ingin hasil besar, tapi tidak mau memulai dari kebiasaan kecil. Padahal, usaha besar dibangun dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. Dan tanpa ia sadari, tabungan kecil itu bukan hanya mengumpulkan uang, tapi juga mengumpulkan kepercayaan diri. Kepercayaan bahwa suatu hari, ia bisa memulai sesuatu yang lebih besar. Ada satu momen penting dalam hidup setiap orang. Momen ketika ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah saya akan selamanya seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya menentukan masa depan. Ia mulai mengamati sekitar. Apa kebutuhan masyarakat? Apa yang selalu dicari orang? Usaha apa yang tidak musiman? Usaha apa yang punya pasar jelas? Dan jawabannya mengarah pada satu hal, ternak domba. Banyak orang menganggap ternak itu usaha tradisional, kotor, melelahkan, tidak modern. Tapi ia melihatnya berbeda. Ia melihat kebutuhan domba untuk akikah, untuk kurban setiap tahun, untuk konsumsi harian.
Artinya, pasarnya ada, siklusnya jelas, permintaannya berulang. Masalahnya satu, ia tidak punya pengalaman. Dan disinilah banyak orang berhenti. Merasa tidak mampu, merasa tidak cukup pintar, merasa terlalu berisiko. Tapi ia memilih jalur berbeda. Ia belajar. Ia mendatangi peternak lain, mengamati cara memberi pakan, melihat model kandang, bertanya tentang keuntungan dan kerugian. Ia tidak malu untuk bertanya, karena ia sadar orang yang bertanya 5 menit mungkin terlihat bodoh, tapi orang yang tidak mau bertanya bisa rugi bertahun-tahun. Perlahan, gambaran usaha ternak mulai terbentuk di pikirannya. Bukan sekadar memelihara hewan, tapi membangun sistem. Dan dari sinilah langkah pertamanya di dunia peternakan dimulai. Bukan dengan keyakinan penuh tanpa takut, tapi dengan keberanian untuk mencoba meski belum tahu semuanya. Karena dalam dunia usaha, kesempurnaan bukan syarat untuk memulai. Keberanianlah yang menjadi pintu pertama. Keputusan sudah dibuat. Ia akan masuk ke dunia peternakan domba. Tapi ada satu hal yang sangat ia pahami sejak awal. Jangan mulai besar kalau belum siap mengelola kecil. Banyak orang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena terlalu cepat ingin terlihat besar. Ia tidak membeli puluhan ekor sekaligus. Ia tidak membangun kandang megah di awal. Ia mulai dari jumlah yang bisa ia kontrol. Beberapa ekor saja. Karena di fase ini, tujuannya bukan langsung untung besar. Tujuannya adalah belajar. Belajar memahami karakter domba, belajar mengenali tanda-tanda sakit, belajar mengatur pola makan, belajar membaca kenaikan bobot. Setiap hari ia mengamati bagaimana nafsu makan ternaknya, bagaimana respon tubuh terhadap jenis pakan tertentu, berapa kenaikan bobot dalam 1 minggu. Ia mulai mencatat semuanya. Disinilah mentalitas profesional mulai terbentuk. Karena beternak bukan sekedar memberi makan lalu menunggu besar. Beternak adalah proses mengelola pertumbuhan. Ia juga mulai memahami ritme pasar. Kapan harga naik? Kapan permintaan tinggi? Kapan waktu terbaik menjual? Keuntungan pertama yang ia dapatkan tidak langsung dipakai. Ia tidak tergoda membeli barang mewah. Ia tidak tergoda menaikkan gaya hidup. Keuntungan itu diputar kembali. Tambah 1 ekor, tambah 2 ekor, perbaiki kandang, tambahkan tempat pakan yang lebih efisien. Pertumbuhan terjadi pelan, tapi stabil. Dan di dunia usaha, pertumbuhan stabil jauh lebih kuat daripada pertumbuhan cepat yang rapuh. Karena ia membangun pondasi, bukan sekedar hasil instan. Setelah memahami dasar-dasar beternak, ia mulai melihat satu masalah besar dalam sistem tradisional. Sistem ngarit. Setiap pagi mencari rumput. Setiap sore kembali mencari rumput. Waktu habis untuk rutinitas fisik. Energi terkuras. Skala sulit berkembang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau setiap hari waktuku habis untuk mencari pakan, kapan aku mengembangkan usaha? Disinilah pola pikirnya berubah. Ia mulai mempelajari sistem pakan kering. Sistem yang memungkinkan pakan disiapkan dalam jumlah besar, disimpan, dan diberikan dengan takaran yang terukur. Ia bereksperimen, mencampur bekatul, jagung giling, konsentrat, mineral tambahan, bahkan fermentasi untuk meningkatkan nutrisi. Tidak semua langsung berhasil. Ada komposisi yang kurang cocok. Ada domba yang kurang nafsu makan. Ada perhitungan yang meleset. Tapi dari setiap kesalahan, ia belajar. Perlahan ia menemukan formula yang pas. Keuntungan sistem ini sangat terasa. Pertama, waktu lebih efisien. Tidak perlu keluar mencari rumput setiap hari. Kedua, nutrisi lebih stabil. Kenaikan bobot lebih konsisten. Ketiga, tenaga kerja lebih ringan. Artinya biaya operasional bisa ditekan. Dan yang paling penting, dengan sistem ini, usaha bisa diperbesar. Karena ketika pakan sudah terkontrol, menambah jumlah ternak tidak lagi terasa menakutkan. Inilah titik lonjakan pertama dalam usahanya. Dari peternak kecil yang mengandalkan tenaga, menjadi pengelola sistem yang mengandalkan manajemen. Semakin jumlah ternak bertambah, semakin ia sadar satu hal. Tanpa manajemen yang rapi,
semuanya bisa berantakan. Kandang bukan sekedar tempat menaruh domba. Kandang adalah pusat produksi. Ia mulai memperbaiki desain kandang. Sirkulasi udara diperhatikan. Lantai dibuat lebih mudah dibersihkan. Tempat pakan dibuat efisien agar tidak banyak terbuang. Kenapa ini penting? Karena satu domba sakit bisa merugikan lebih dari satu ekor. Ia mulai menerapkan pemisahan kelompok. Domba kecil dipisahkan dari yang besar. Yang baru datang dikarantina terlebih dahulu. Yang kurang sehat diawasi lebih ketat. Semua dilakukan dengan sistem. Ia juga mulai memperhatikan kebersihan secara rutin. Kotoran dibersihkan terjadwal. Kelembapan kandang dijaga. Air minum selalu tersedia dan bersih. Dalam dunia peternakan modern, kesehatan ternak adalah investasi. Domba yang sehat tumbuh lebih cepat. Domba yang nyaman makan lebih lahap. Domba yang tidak stres memiliki konversi pakan lebih baik. Artinya, keuntungan meningkat bukan karena harga naik, tapi karena sistem bekerja lebih efisien. Di tahap ini, usahanya tidak lagi berjalan dengan insting saja. Ia mulai berpikir seperti manajer, mengatur alur kerja, mengatur jadwal, mengatur stok pakan, mengatur rotasi penjualan. Karena semakin besar usaha, semakin sedikit ruang untuk kesalahan. Dan dari kandang yang awalnya sederhana, kini berdiri sistem peternakan yang terstruktur. Jumlah ternak terus bertambah. Puluhan, ratusan, dan semua berdiri di atas satu hal yang sama. Disiplin menjalankan sistem. Di titik ini, jumlah ternak sudah semakin banyak. Kandang semakin luas. Aktivitas semakin padat. Perputaran uang semakin besar. Dan justru disinilah banyak usaha mulai goyah. Kenapa? Karena skala besar tanpa kontrol angka adalah bahaya. Ia menyadari satu hal penting. Kalau ingin bertahan lama, semua harus dihitung. Bukan sekedar merasa untung, bukan sekedar melihat kandang penuh, tapi benar-benar tahu angka pastinya. Ia mulai mencatat lebih detail. Berapa harga beli bakalan per ekor? Berapa rata-rata bobot awal? Berapa target kenaikan bobot per bulan? Lalu dihitung kebutuhan pakan harian. Berapa kilogram per ekor? Berapa biaya total per hari? Berapa biaya selama masa pengemukan? Semua ditulis. Karena dalam usaha ternak, biaya terbesar adalah pakan. Kalau salah hitung sedikit saja, margin bisa habis. Ia juga mulai menghitung resiko. Bagaimana kalau harga jual turun? Bagaimana kalau kenaikan bobot lebih lambat? Bagaimana kalau ada ternak yang sakit? Dengan catatan yang rapi, ia bisa membuat perkiraan. Dan dari perkiraan itu, ia bisa mengambil keputusan dengan tenang. Inilah perbedaan antara kerja keras dan bisnis. Kerja keras membuat lelah. Bisnis yang terukur membuat berkembang. Ia tidak lagi hanya sibuk memberi makan. Ia mengelola arus kas. Uang masuk dicatat. Uang keluar diawasi. Keuntungan dipisahkan. Modal tidak dicampur dengan kebutuhan pribadi. Karena banyak usaha gagal, bukan karena tidak untung, tapi karena uang usaha bercampur dengan uang rumah tangga. Ia menjaga disiplin itu. Dan dari kedisiplinan angka inilah, usahanya bisa terus tumbuh tanpa kehilangan arah. Saat produksi sudah stabil, muncul pertanyaan baru. Kemana semua ini akan dijual? Banyak orang fokus memperbesar kandang, tapi lupa memperbesar pasar. Ia tidak ingin menunggu pembeli datang sendiri. Ia mulai membangun jaringan, menghubungi pengepul, menjalin relasi dengan pelaku akikah, masuk ke jaringan pedagang antar daerah. Ia memahami satu hal penting. Dalam bisnis ternak, kepercayaan adalah segalanya. Pembeli tidak hanya membeli domba, mereka membeli kualitas, mereka membeli kepastian bobot, mereka membeli reputasi. Karena itu, ia menjaga standar. Bobot sesuai kesepakatan, kesehatan ternak terjamin, pengiriman tepat waktu. Sedikit demi sedikit,
namanya mulai dikenal. Pesanan tidak hanya datang dari sekitar kandang, tapi juga dari luar daerah. Hingga akhirnya pengiriman menembus Kalimantan dan Lombok. Ini bukan hal kecil, karena menjual keluar pulau berarti kualitas harus benar-benar konsisten. Dan konsistensi tidak datang dari keberuntungan, tapi dari sistem yang dijalankan setiap hari. Di titik ini, peternak kecil yang dulu mencari rumput setiap pagi telah berubah menjadi pengelola usaha modern dengan jaringan luas. Populasi mendekati 800 ekor. Sebuah angka yang dulu mungkin terdengar mustahil. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Coba renungkan perjalanan ini. Bukan tentang jumlah dombanya, bukan tentang besar kandangnya, bukan tentang omsetnya, tapi tentang prosesnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada lonjakan instan. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Yang ada hanyalah kebiasaan kecil yang konsisten, keputusan berani untuk mencoba, kemauan untuk belajar, dan disiplin menjalankan sistem. Dari pedagang es keliling menjadi pengelola peternakan modern. Perubahannya bukan dimulai dari uang besar, tapi dari pola pikir yang benar. Ia tidak menunggu siap. Ia memulai sambil belajar. Ia tidak takut mulai kecil, karena ia tahu yang penting bukan seberapa cepat besar, tapi seberapa kuat pondasinya. Dan mungkin di titik ini pertanyaannya bukan lagi tentang dirinya. Pertanyaannya adalah tentang kamu. Apa yang sedang kamu tunda hari ini? Apa peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata? Apa kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai sekarang? Karena bisa jadi, masa depanmu tidak menunggu modal besar, tapi menunggu satu keputusan. Keputusan untuk bergerak, keputusan untuk disiplin, keputusan untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Jika seorang mantan penjual es keliling bisa membangun sistem ternak modern dengan ratusan ekor, maka tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mungkin. Mungkin kamu tidak langsung punya 800 ekor, tapi kamu bisa mulai dari satu langkah hari ini. Satu keputusan, satu perbaikan kecil, satu sistem sederhana. Dan siapa tahu, beberapa tahun ke depan, orang lain yang akan menceritakan perjalananmu. Jika kamu merasa narasi ini membuka cara pandang baru, dukung dengan like, komentar, dan subscribe. Karena setiap dukunganmu membantu lebih banyak orang berani memulai. Semoga setiap langkah usahamu diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi keberkahan dalam setiap prosesnya. Sampai jumpa di pembahasan inspiratif berikutnya.